Selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas saham si hijau. Gitu. Nah, ini pada tanggal 10 Februari adalah kondisi di mana dia sedang koreksi ya, koreksi yang akan mendekati ke angka 100 ya. Ini menarik untuk menjadi beli. Nah, mari kita lihat bagaimana saham foto ini ya. Mari kita akan lihat ini adalah kondisi pada tanggal 10 Februari Jumat kemarin, finalis hari Sabtu. Ya, jadi ini kira-kira masih bagus atau kita jual saja ya. Kalau kita melakukan analisis, kita bisa lakukan dengan cara ini. Jadi biasanya yang saya lakukan, saya hapus dulu indikatornya ya. Nah, kalau kita melakukan analisis ini, kalau kita tahu ini sudah turun dan sudah terjadi kondisi di mana terjadi volume pembeliannya meningkat. Nah, kita bisa analisis dulu strukturnya ya. Biasanya saya kalau melakukan analisis struktur menggunakan indikator smart money concept ini ya. Ini ada dua yang sering saya pakai. Pertama dari yang log value ini. Ya. Dia akan memberikan batas-batas yang atas dan bawah. Anda perhatikan. Dan kita bisa perhatikan bahwa sejak IPO pada bulan April dia sempat turun sampai berapa persen, ini cukup jauh ya. Waktu itu kita lihat ini dulu ya, ini dulu IPO misalnya di sini nih, kemudian turun sampai 54% ya, ke angka 181, tapi kemudian naik lagi rebound sampai mencapai 400 dan kemudian turun lagi sampai 81. Ini turunnya 79% atau 80% ya. Berarti diskonnya luar biasa ini. Bahkan di bawah nilai bukunya ya. Nah, ini menarik karena saat itu saya mulai mengamati saham ini karena saya bukan penggemar IPO ya. Biasanya ada masalah saham IPO. Tapi karena harganya sudah sangat rendah, maka menjadi menarik untuk dilihat. Nah, ini secara struktur dia sudah berada di bagian yang paling bawah ya, paling bawah di sini, dan dia sudah mulai change of karakter, artinya sudah mulai naik lagi. Ya, kalau kita perhatikan ini kan turun terus kemudian udah mulai hijau lagi di sini. Anda juga bisa menggunakan analisis smart money itu yang Zimmerman ini, yang Zimmerman. Nah, yang Zimmerman akan mengeluarkan di sini ya, di ujung aja ya. Mari kita zoom di sini. Jadi ini analisisnya daily ya. Kita perhatikan. Jadi ini adalah di mana kita akan bagian atasnya ini kita membeli premium ya. Yang merah ini ada potensi untuk kembali turun ke bawah. Ini adalah netral, tengah-tengahnya. Di sini adalah yang bawah, yaitu daerah zona untuk demand ya. Kalau yang atasnya supply. Jadi sekarang sedang ada di area demand ya, yang hijau ini sebagai gambaran strukturnya. Nah, apa gunanya struktur ini supaya kita paham sekarang ini sedang dalam fase apa. Jadi dia sedang dalam fase di mana dia sudah mungkin mencapai bottomnya dan ada kemungkinan naik. Ya, itu kalau kita menggunakan smart money concept. Kemudian saya biasanya melakukan analisis moving average
Yang paling mudah kita menggunakan Kupi ini ya, saya pakai Kupi Multiple Moving Average dari Hamdimas ini. Nah, apa ini pakai Kupi ini? Karena keluar garisnya banyak, keluar garisnya. Misalnya yang Smart Mari ini saya ini maaf, ini hanya filenya saja saya ingin supaya nggak terlalu kuat ya, ini itu ya. Nah, ini kalau kita perhatikan ini Smart saya dulu. Ini yang Kupi ya. Nah, ini ada yang warnanya saya ubah ini. Warnanya saya ubah ini. Ini sebenarnya EMA 8 ini. Karena ada yang mengatakan bahwa kalau ini EMA 8 ini itu biasanya adalah perubahan dalam periode yang tepat ya, atau yang pendek ya time frame-nya. Jadi EMA 8 ini saya kasih warna beda. Kemudian yang paling bawah dari Kupi itu saya bikin menjadi warnanya ungu, ini inputnya saya ubah menjadi EMA atau moving average 200. Nah, itu yang ungu ada di atas ini. Berarti ini memang masih jauh ya. Artinya ini masih, kalau kita yang hati-hati, ini masih trennya sebenarnya masih turun. Jadi masih nanti. Tapi karena kita entry-nya agresif, kita akan coba dari bawah. Nah, apa yang menarik? Yang menarik adalah Kupinya ini sudah cross ya, sudah cross ini, sudah cross dan sudah lewat, dan sekarang ingin menguji di support di 100 ini. Ini kan kemarin terjadi ARB 2 kali ya, auto reject bawah pertama 112, lalu auto reject kedua langsung di 105. Nah, di sini ini sebenarnya banyak sekali ada support ya. Mungkin ini supportnya bisa kita gambarkan di sekitar 100 ya. Nah, saya tambahkan dalam bentuk ya. Jadi ini kan kalau kita perhatikan, nah ini adalah daerah support ya. Jadi apakah dia besok harus lompat lagi? Kalau lompat lagi berarti kan dia akan bertemu dengan support yang lebih bawah lagi, yaitu di 80 ini ya, di 80-an ya. Nah, kalau sudah lebih di bawah ini lagi ya tentu saja kemungkinannya mungkin menuju ke 50 mungkin ya, dan sudah tembus ya, sentimennya sudah turun. Tapi kalau yang ini dia itu langsung turun, dan kalau Anda perhatikan di sini dia ini ya, volumenya itu kecil sekali ya, volumenya kecil sekali. Kalau Anda perhatikan ini volumenya kecil, sehingga ada kemungkinan dia hanya menguji dari support ini ya, yang volumenya kecil. Nah, itu yang membuat kita mungkin masih berani untuk hold ya, karena dia hanya koreksi yang tidak didukung dengan volume. Nah, bandingkan kalau ini yang turun dan volumenya akhirnya kan diambil di sini ya, ada yang ngambil. Nah, ini bisa saja dia ada yang turun lagi ke bawahnya ini, ke berapa ini, 90-an, 98, 96 gitu ya. Dan kemudian turun lagi ke sekitar 80 sampai 87 ini, area-area demand-nya. Nah, kalau sudah tembus ini ya jelas sudah berubah karakter. Nah, jadi ini menjadi pertimbangan bahwa boleh jadi masih bisa hold ya. Tapi ya tidak ada kepastian, jadi harus kita monitor. Nah, jadi di sini terjadi support yang kuat di 100 ya. Nah, kita juga bisa tambahkan lagi analisis dengan
ini ya, dengan Fibonacci ya. Dengan Fibonacci ini kita bisa tahu kira-kira sebenarnya dia itu sedang menguji ke support yang mana. Ya, ini diambil dari yang paling bawahnya di 81, dan paling atasnya kemarin sempat 129. Nah, ini saya akan zoom di. Nah, kalau diperhatikan di sini saat ini sudah ada di 50% retracement. Itu memang di sekitar 105 ya. Kemudian nanti akan ini adalah yang paling lazim sering terjadi 61 618 ya, 61,8% retracement itu ada di 99 ya atau 100 ya. Jadi ini biasanya yang cukup kuat. Nah, berikutnya lagi ada di 91. Dan kemudian ya kalau sudah full dia balik ke 81 ya berarti dia bisa jadi double bottom di sini. Atau dia 14 ke 50 ya, karena di sini 1,61-nya ada di 51. Jadi kita mungkin bisa membuat perkiraan bahwa bisa saja dia besok itu turun dan kemudian naik lagi, kita tidak tahu ya, atau turun ke sini dan naiknya ke sini gitu. Nah, kita tidak tahu. Atau bahkan turun ke sini. Ya. Nah, kalau kita lihat bahwa semua kemungkinan ada, tapi memang secara tren dia masih ya. Nah, kemarin ini sudah melewati dia break dari tren ini. Maksudnya secara umum dia masih masih kalau kita lihat secara untuk long ya, kalau untuk yang short ya sudah keluar. Nah, bagaimana menyikapi yang seperti ini? Nah, seperti ini, yang paling mudah adalah kita jual dulu, dan nanti beli lagi di bawah, ya. Jadi misalnya kita beli lagi di berapa? Beli laginya di 100 ya, beli laginya misalnya di 100 atau di 90 atau di 80 ya. Nah, cuman kadang-kadang kejadiannya tidak itu seperti itu. Begitu dia itu reversal, dia langsung lari ya, sedang arah-arah gitu bisa ya. Jadi kali ini kondisinya saham di Amerika juga turun, jadi investor asing mungkin justru ingin memborong yang di Amerika sana. Ya, buat apa memborong yang di Indonesia ya, karena di Amerika juga sedang pada murah gitu. Jadi mungkin dana asing saat ini tidak diharapkan masuk ke Indonesia ya. Jadi ini masih bisa turun, kemudian dibiarkan aja. Sehingga ya mungkin tidak rugi, tapi Anda kehilangan waktu, karena modalnya nggak bisa dipakai untuk yang. Nah, jalan tengahnya tadi adalah dijual paruh ya. Jadi kalau dia lari ke atas, kita masih punya. Kalau ke bawah, kita bisa averaging lagi lebih rendah. Jadi dijual 50% ya. Itu mungkin salah satu pilihan yang tengah-tengah ya. Nah, kadang-kadang kita bisa juga tambahkan analisis yang lain. Ya, kalau ini misalnya kita hilangkan, misalnya analisis volume, saya biasanya pakai volume base buy and sell by momentum ini ya. Ini kalau kita perhatikan ya, waktu kemarin turun, dia mulai momentum dari volumenya itu mulai cross di sini ya, di sekitar 90. Dan ternyata naik, tapi sekarang sudah dead cross. Jadi ini memang menganjurkan untuk bersiap dijual.
Ya tinggal besok Senin bagaimana, akan ARB lagi sehingga kita susah jual, atau sempat tidak ARB, nah jual saja 50% ya, atau kalau 100% bisa juga, nah tapi bisa saja balik lagi ya. Seperti kemarin saya jual saham apa itu, farmasi apa itu ya, setelah 2 kali ARB, setelah dijual malah dia balik lagi dengan cepat ya, sering kadang seperti. Nah pilihan yang lain lagi untuk konfirmasi reversalnya, nah kita bisa menggunakan wave trend. Ini wave trend analisis biasanya saya pakai yang wave trend dengan cross ini ya, lazy bear, lone star. Nah ini lebih cepat dibanding MACD ya. Jadi kalau kita perhatikan dia golden cross-nya itu lebih cepat dia dari MACD. Jadi waktu pertama dia sudah berani masuk, dan di sini dia keluar tapi naik lagi terus cross lagi ya. Kemudian sebelum ARB yang kedua itu sudah cross. Nah, hanya saja waktu coba jual kan dia open langsung ARB ya, bisa. Nanti ketika dia balik lagi, nah kita bisa mulai buy lagi. Jadi memang saat ini short term-nya cenderung untuk dijual. Nah, bagaimana kalau analisis yang di weekly ya? Nah, kalau di weekly ini masih bagus ya. Kalau di weekly Anda perhatikan ini weekly ya. Ya, ini yang tadi saya ubah warnanya ini kan EMA 8 ya. Jadi dia masih disupport di EMA 8. Ini artinya trennya masih naik. Nah, memang kalau ini sudah lewat, lebih baik untuk dijual dulu ya. Kira-kira seperti itu, ini bukan rekomendasi, hanya opini aja. Dan Anda tahu bahwa foto ini agak istimewa karena dia mewakili ini ya, bisnis baru ya, yang track recordnya atau sejarahnya kalau di luar negeri itu memang biasanya dia jelek dulu setelah IPO, tapi kalau dia berhasil mempertahankan posisi di marketnya, maka ke depan ini tetap akan bagus ya. Karena susah sekali untuk membuat perusahaan yang bernasib cukup baik ya, bisa mempunyai bisnis yang berjalan walaupun sekarang masih negatif ya. Anda masih ingat dulu Amazon juga rugi, kemudian Google juga rugi, Facebook setelah IPO juga rugi gitu ya. Tapi karena kompetitornya itu kemudian kalah ya, dia akhirnya menjadi leading. Nah, jadi kenapa rugi itu karena dia masih berkompetisi sehingga bakar uang ya dengan promosi. Kalau kompetitornya sudah nggak ada, ya seperti Amazon di Amerika sudah besar sekali, kompetitornya sudah tidak ada, maka dengan profit margin sedikit saja dia sudah laba. Profit margin Amazon itu hanya sekitar 1-2%, tapi volumenya besar sekali. Nah ini juga cara bisnis sebenarnya kan jalan dia itu. Ada operating profitnya itu ada. Hanya saja dia itu negatif karena ya mungkin masih promosi. Secara logis ya sebenarnya teknologi makin lama makin murah sehingga biaya operasi semestinya semakin murah ya. Dan ini contoh untuk bisnis yang bisa scale up dengan cepat. Jadi modalnya itu sebenarnya servernya makin lama makin murah. Kalau kita perhatikan untuk kerugian itu kemungkinan karena operating cost-nya itu lebih banyak dipromosi ya. Dan itu di-drive oleh kompetisi. Nah kalau kompetitornya sudah tidak terlalu kuat, sekarang yang leading kan dua ya dengan Grab ya. Nah, itu potensinya akan cukup baik. Nah, kira-kira demikian untuk catatan pada kondisi ini 11 Februari. Jadi kita bisa tinjau lagi apakah case study ini bisa menarik untuk diikuti seterusnya.
Ini analisis untuk bahan goto. Saya mau sedikit lagi tambahkan, biasanya saya untuk reversal akan melihat di 30 menit ya. 30 menit ini lebih cepat reversal. Nah ini yang menarik, di 30 menit itu, ini wave trendnya itu cross lagi ya ke atas ya. Ini biasanya kalau dia sudah cross ke atas kan trennya mau naik lagi. Jadi ini wave trend ini setelah di bawah minus 50 ya, ini ada analisis ya, kalau wave trend itu kalau sudah oversold gitu, dia akan kembali. Jadi dan juga ada kemungkinan memang langsung bouncing atau mungkin turun lagi sehingga dia turun lagi, tapi kemudian bouncing. Ya kita lihat di sini ada beberapa garis support yang cukup kuat ya. Nah itu silakan nanti kita perhatikan lagi pada hari Senin ya. Terima kasih.